Mari kita siapkan hati karena kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sesi ke-6 dari live streaming GBHMJ. Terima kasih untuk seluruh rekan-rekan, hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan dari pagi hari. Bapak Pendeta Richard, ada gembala jemaat kami Bapak Pendeta Helmi Yanto, juga bersama dengan tim media Tuhan yang sudah mengambil bagian dari awal pagi sampai nanti sesi paling terakhir sesi sesi 7 jam 18.30. Tuhan berikan kami kekuatan semangat hanya di dalam Tuhan untuk melayani. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan, baik mereka yang menyaksikan di rumah, mereka menyaksikan di perjalanan mereka. Kami percaya sekalipun kami tidak bertatap wajah, kuasa Tuhan tetap bekerja, membuat kami terima kekuatan iman di dalam Yesus. Hamba berdoa Tuhan kuduskan dari bibir hamba, sehingga setiap kata kalimat ucapan ayat poin dan bagiannya hanya berasal daripada Allah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita jemaat Tuhan yang siap dengar kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita ada di tanggal 16 Agustus, di mana besok adalah hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Biasanya di tahun-tahun yang lalu kita merayakan dengan lebih meriah gitu, maksudnya kumpul, biasanya orang RT RW bikin acara, tapi sekarang mungkin karena keadaan seperti ini orang lebih banyak beracara di rumah. Tapi it's okay, karena kita percaya kemerdekaan bukan hanya berbicara perayaan, tapi kemerdekaan adalah berbicara tentang kualitas keadaannya. Saya mau mempersiapkan satu bahan firman Tuhan, juga setiap kita melihat sudut pandang kekristenan tentang kemerdekaan. Kemerdekaan itu bukan cuma merebut ya, tapi kemerdekaan itu juga berbicara tentang bertahan. Hari ini saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan, yaitu bertahan. Dan ini akan dibagi menjadi dua bagian. Jadi sesi yang ke-6 saya bahas tentang bertahan, yang berikutnya dalam tekanan. Saya mulai dari satu ayat sederhana, 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Ngomong-ngomong tanggal 13, kemarin ada jemaat tanya, pendeta tanggal 13 Agustus kemarin tuh acara apa sih? Ulang tahun gembala jemaat kita Bapak Pendeta Helmi Janto. Jadi Pak Gembala itu ulang tahunnya tanggal 13 Agustus. Boleh dicatat tuh. Jadi saudara udah bertahun-tahun nih di GBHMJ, belum tahu ulang tahun Pak Gembala. Catat, 13 Agustus. Sebenarnya bukan cuma ulang tahun, tapi juga ulang tahun pernikahan. Saya ingat waktu itu Pendeta Richard bilang, ulang tahun dan pernikahan di tanggal yang sama itu sebenarnya paket hemat murah meriah. Karena Pak Richard bilang dulu Pak Gembala keadaannya ekonominya berbeda, ya kan? Tapi sekarang kan udah diberkati. Bahkan Pak Gembala memberikan kesaksian, nonton gak tadi ibadah jam 11? Ya kan, PT-PT-nya itu setelah masa-masa sukar tetap diberkati Tuhan. Karena memang sudah berbeda. Jadi kalau jemaat tanya, Pak tanggal 13 kemarin acara apa? Ulang tahun Bapak Gembala. Lihat di IG tuh, Pastor Jeffrey Janto kasih hadiah spesial. Wih, dikasih mobil apa tuh, saya juga gak ngerti lah itu brandnya itu. Saya cuma tahu pokoknya Avanza Xenia lah, itu yang saya tahu. Tapi kalau Pak Gembala kan dia levelnya beda. Dia udah dikirim tuh yang model klasik itu. Saya dikirim pribadi sama Pak Gembala, dia bilang, ya lihat mobilnya. Wih, saya bilang luar biasa. Pernah dikasih mobil sama anak? Kalau saya pernah kasih mobil sama anak, tapi Hot Wheels ya. 1 Korintus 16 ayat yang ketiga, yang pegang Alkitab atau lihat di layar, saya ingin kita baca hanya satu ayat sebagai pembuka. Perhatikan 1, 2, iya. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam apa? Iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Nah saudara, saya percaya setiap orang pasti merindukan hari esok yang keadaannya tuh semakin hari semakin baik, bertambah baik. Dan kalau kita mau nengok ke belakang, kita mau bilang, hari dulu saya tuh gak sebaik hari sekarang saya, pendeta. Nah setiap kita berdoa untuk hari esok tuh diberkati, disertai, dilindungi dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Tapi persoalannya, kenyataan yang kita hadapi seringkali gak seperti yang kita harapkan. Berjalannya waktu, semakin kaki kita melangkah, justru semakin berat nih tantangan yang harus kita hadapi. Makanya bagi mereka yang tidak mempunyai iman yang kuat atau
atau orang yang gak punya pengharapan teguh dalam Tuhan, dia sulit bertahan. Orang-orang seperti ini mudah terombang-ambing. Orang-orang seperti ini betul dia gereja, betul dia baca firman, betul dia berdoa. Tapi ketika tantangan, kesulitan, tekanan datang, dia akan mudah terseret, saudara. Nah, saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, Pak, Bu, dalam merebut kemenangan, dalam melihat janji Tuhan yang tergenapi, kita harus bertahan. Sama-sama bilang sama saya, bertahan. Ada banyak orang punya pikiran yang, maaf ya saya harus katakan dengan jujur, salah gitu memandang karya Tuhan bekerja. Mereka pikir kata mujizat membuat everything it's instant. Maksudnya semuanya itu terjadi dengan cara seperti jentikan tangan. No, Tuhan itu senang proses. Dia Allah yang memproses dari yang kecil sampai jadi yang besar. Nah, di masa-masa inilah engkau harus bertahan. Sama-sama jemaat bilang sama saya harus bertahan. Karena saya nggak tahu tekanan apa yang sedang kau hadapi. Saya nggak ngerti persoalan apa yang sedang engkau hadapi saat ini. Mungkin keluarga, mungkin pekerjaan, mungkin karir, mungkin pendidikan, bahkan mungkin pelayanan. Tapi saya yakin di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Di dalam Tuhan rencana Tuhan always happy ending. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, mengapa dalam menjalani hidup ada banyak hal-hal di mana kita harus bertahan. Karena saya yakin semua hal yang kita jalani di dalam Tuhan, pada akhirnya selalu ada reward, selalu ada bagian berkat yang Tuhan sediakan. Saya catat ada 3 hal, ada 4 hal maksud saya. Saya ambil dari 1 Korintus pasal 16 ini. Saya ingin kupas kata demi kata yang dipisah oleh tanda seru. Jadi yang pertama, pertanyaannya bagaimana kita tetap bertahan dalam menjalani hidup ini untuk merebut kemenangan yang Tuhan sudah janjikan. Yang pertama, berjaga-jaga. Pasal 16 ayat yang ke-13 dikatakan di awal, berjaga-jagalah. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, kalau saudara baca ayat ini dari terjemahan, salah satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini. Keep your eyes open. Maksudnya tetap buka matamu. Tujuannya apa? Untuk tetap waspada. Salah satu hal yang membuat orang seringkali jatuh, putus asa, kecewa, karena mereka gak berjaga-jaga. Pak, Bu, Rasul Petrus pernah tulis di dalam suratnya, sama-sama kita buka. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Yang pegang Alkitab atau yang baca di layar perhatikan. Dikatakan sadarlah dan apa? Berjaga-jagalah. Lawanmu siapa lawannya? Sebut namanya. Bukan suami ibu. Siapa? Bukan atasan kita. Pokoknya orang yang mengkhianati, orang yang nyakitin saudara, orang yang nipu, orang yang fitnah. Dia bukan musuh kita. Efesus bilang lawan kita bukan darah dan daging. Alkitab bilang siapa lawannya? Iblis. Baca kalimat berikutnya. Dia berjalan berkeliling sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Petrus gambarkan iblis itu seperti singa. Petrus nggak bilang lawanmu si iblis. Ia berjalan berkeliling seperti cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Enggak ya kan? Alkitab bilang singa. Saudara tahu nggak singa? Singa itu mencari mangsa. Bukan ketika mangsanya itu sedang waspada, justru sebaliknya saat lengah. Pernah nonton acara-acara binatang, ya kan? Singa kan kalau mau menerkam mangsanya itu dia mengendap. Dia menyamakan warna bulunya itu dengan semak-semak di sekitar, sama kayak macan, singa, leopard itu sejenis lah itu. Singa itu gitu, dia nundukin badannya pelan-pelan. Tunggu sampai kapan? Sampai mangsanya lengah. Bahkan ada satu fakta menarik, singa bisa menunggu berjam-jam sebelum melakukan penyerangan. Sabar dia sabar sekali. Sama kayak iblis waktu mau ngejatuhin saudara. Dia tunggu sampai kita lengah. Dan kapan kita lengah? Karena kita pikir segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Saudara, ada istilah yang sering dipakai oleh banyak pengkhotbah, kita harus keluar dari zona nyaman atau comfort zone. Keadaan dimana kita pikir, kayaknya bagus-bagus aja nih pekerjaan saya, keluarga saya, karir saya, pelayanan saya. Di titik inilah ketika engkau pikir semuanya baik, orang-orang di sekitar juga baik, selalu ada support. Di titik inilah engkau siap tidak siap, iblis akan menyatakan satu keadaan yang buruk yang membuat kita seringkali putus asa, kecewa, makanya berjaga-jaga. Kenapa kita berjaga-jaga pendeta? Ada 2 hal yang saya catat. Karena yang pertama, kita gak pernah tahu kapan iblis mau mencobai kita gak pernah tahu. Ada yang pernah janjian sama iblis? Iblis janjian hari Sabtu ya, tanggal 14, nanti saya mau cobain kamu pas jam 6 sore. Gak ada. Iblis itu dia kalau mencobai kita, bahkan di masa-masa kita pikir gak mungkin dicobai. Dan yang kedua,
Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita nggak pernah tahu cara apa yang iblis pakai untuk mengecewakan kita. Iblis bisa pakai apapun, bahkan termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya ada istilah orang bilang begini, iya pendeta ya, saya nggak nyangka. Padahal saya percaya betul sama dia. Oh ternyata dia yang bikin karya saya berantakan. Itu yang saya bilang. Pak, Bu, berjaga-jaga itu penting dalam kehidupan kita. Karena dengan berjaga-jaga, kita jadi lebih waspada dengan apa yang akan terjadi di sekitar kita. Bagaimana pendeta cara saya berjaga-jaga? Sederhana. Gereja ini mengajarkan 4 dasar pilar utama. Doa, pujian, penyembahan, firman. Gembala itu selalu ingatkan kalau doa setiap malam itu penting. Bukan cuma bicara tentang mau tidur lalu berdoa, enggak, ada hubungan pribadi. Aktivitas dari pagi sampai dengan malam biasanya diakhiri dengan bagaimana kita memiliki hubungan sama Tuhan. Gembala itu sukses bukan berbicara karena tingkat pendidikan, dengar gak khotbah tadi jam 11? Bahkan dalam pelayanan beliau bukan seorang teolog yang bersekolah secara resmi, mendapat gelar teologi, no. Semuanya didapat melalui hubungannya di dalam Tuhan, termasuk pekerjaannya. Pintar itu nomor 2, karir itu nomor 2, modal itu nomor 2. Yang paling utama bagi kita sebagai orang percaya adalah ketika kita punya hubungan yang baik. Kenapa? Kita menjaga hubungan. Disinilah ketika orang serang, orang tekan, orang coba rancang yang jahat, kita tetap bisa bertahan. Jadi yang pertama bagaimana kita bertahan? Ketika kita tetap berjaga-jaga. Kalau saudara punya teman orang yang biasa hiking atau manjat gunung, tanya deh sama mereka. Mana yang paling berbahaya? Mendaki atau menuruni? Saya tanya dulu sama jemaat yang ada di rumah. Kalau kita naik gunung, mana yang paling susah? Mendaki atau turun? Yang paling susah tentunya waktu mendaki, ya kan? Kita kan harus manjat, bawa beban. Waktu turun itu kayaknya lebih gampang. Bahasa kasarnya tuh tinggal ikuti aja gravitasi. Tapi mana yang lebih berbahaya? Mendaki atau turun? Jawabannya bukan mendaki. Jawabannya justru kita turun. Waktu saya bawa peserta ke Tanah Perjanjian, kan ada jemaat atau peserta yang milih sebelum Israel itu masuk dulu dari Mesir. Nah jadi istilahnya Mesir itu perjanjian lama, Israel itu perjanjian baru, kira-kira seperti itu. Nah salah satu tempat di Egypt, di Mesir yang wajib dikunjungi kalau saudara datang adalah Pegunungan Sinai. Nah orang kalau ke Pegunungan Sinai itu tujuannya satu, berdoa sampai di atas puncak Bukit Sinai, Gunung Sinai lebih tepatnya. Nah kalau kita mau naik ke Sinai itu saudara jarang sekali orang berangkat pagi-pagi. Jarang sekali orang berangkat siang. Paling cepat itu sore, tapi rata-rata orang berangkat itu malam hari. Kenapa? Karena dia mau kejar sunrise, matahari terbit. Kenapa pendeta harus tunggu sampai matahari terbit? Karena seperti yang tertulis dalam Alkitab, waktu Musa melihat Tuhan, wajah Tuhan tuh bercahaya seperti matahari. Nah makanya orang nanti tunggu sampai sunrise baru nanti dia turun. Nah jadi kalau saudara ke sana dulu saya berapa kali tuh bawa peserta itu kita sampai Pegunungan Sinai itu sekitar jam 10 jam 11 malam. Dingin-dinginnya minta ampun itu. Waduh dingin sekali. Jadi kita udah pakai pakaian lengkap ya kan. Baru naik unta. Wah saya ingat betul itu. Naik unta itu tidak seperti yang dipikirkan. Karena kita cuma biasa lihat unta di taman safari ya kan. Bayar 25 putar sekali kanan kiri selesai. Tapi kalau naik unta di Tanah Perjanjian itu paling cepat 1 jam sampai tengah-tengah gunung ya, nggak nyampe puncak. Jadi kalau naik unta itu cuma sampai pertengahan. Tapi rata-rata tuh 1,5 jam. Tahu dong naik unta ya kan ada punuknya itu. Biar dia punya tempat duduknya itu apa sih istilahnya saya lupa lagi. Itu sakit loh saudara. Iya. Apalagi buat kaum Adam 1,5 jam. Itu setengah rusak juga itu sampai tengah-tengah. Jadi nanti udah naik unta. Dia sampai tengah-tengah baru nanti ada istilahnya kalau kita biasanya sebut Starbucks Sinai. Tapi bukan Starbucks betul. Jadi ada satu tempat di tengah-tengah gunung batu itu tempat orang minum kopi. Minum kopi kalau di Bromo sudah ngerti lah maksud saya. Makan mie instan. Setelah jeda, setelah naik unta. Itu nanti kita nanjak. Saya lupa lagi tepatnya berapa ratus anak tangga. Dan itu memang harus dilewati. Kita gak bisa dibantu siapapun kecuali yang bopong kita orang-orang Biduin ya. Dia bopong kita dari kanan atau dari kiri. Nah waktu naik, saya berapa kali ke sana tidak pernah ada peserta yang jatuh, gak ada. Padahal kita naik itu tengah malam. Jadi kalau saat jam 11 kita start naik unta, berarti naik itu sekitar jam 1. Karena ada jeda setengah jam istirahat di warung kopi tadi, baru kita manjat itu. Itu setengah mati loh. Aduh, karena
Nggak seperti anak tangga yang saudara pikir. Satu jeda anak tangga itu bisa sampai 50 cm sampai 1 meter. Jadi setengah mau manjat gitu kalau mau naik itu. Jadi itu kalau kita naik tuh minimal 1 jam, paling normal itu 1,5 jam. Jadi total naik ke atas Gunung Sinai itu pakai onta dan pakai kaki 3 jam. Tapi yang paling menakutkan bukan waktu naik, justru waktu turun. Yang jadi buat orang jatuh itu bukan batu besar saudara. Tapi batu-batu kecil. Peserta banyak sekali jatuh justru ketika menuruni gunung. Karena mereka pikir gampang. Mereka mulai lompat kanan kiri. Tiba-tiba gak sadar kerikil-kerikil itu membuat mereka terpleset. Dan akhirnya mereka jatuh. Ada yang terkilir. Bahkan yang lebih parah ada salah satu peserta bukan saya yang bawa. Patah tulang. Kenapa? Karena orang gak waspada. Dan seringkali yang membuat kita gak bisa bertahan dalam menjalani proses Tuhan. Kita gak waspada, kita pikir aman kok. Tuhan berikan perlindungan. Yes, amin untuk itu. Tapi terkadang Tuhan izinkan kita melangkah. Sampai Tuhan bilang ayo hati-hati dalam melangkah. Jadi apapun bagian yang engkau sedang jalani. Dalam pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, bahkan pelayanan. Yang pertama berjaga-jaga. Yang kedua, Alkitab katakan dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Setelah berjaga-jaga dikatakan berdirilah teguh dalam iman. Jadi yang kedua bagaimana kita tetap bisa bertahan ketika kita berdiri teguh di dalam iman. Nah iman bukan hal asing. Ketika saya menyampaikan hal ini saya yakin saudara gak perlu mengurutkan kening dan bertanya apa maksudnya iman oleh pendeta ini. No, karena iman adalah salah satu syarat utama dalam mengikut Yesus. Sama-sama bilang sama saya beriman. Nah iman bukan hanya membuat kita percaya, tetapi iman juga membuat kita bertahan. Orang kalau menjalani hidup tanpa iman tuh sama dengan mati saudara. Zaman sekarang kan tantangannya luar biasa. Betul beda sama puluhan tahun yang lalu dalam bisnis, dalam dagang. Orang sekarang kalau gak punya dasar iman untuk dia bertahan pasti lewat. Hukum yang berlaku di dunia ini kan siapa kuat dia menang, siapa cepat dia dapat. Nah realitanya seringkali memang kita gak punya kemampuan seperti mereka. Mereka mungkin orang yang lebih smart, orang yang punya koneksi lebih banyak. Mungkin mereka orang yang punya modal lebih besar. Kalau kita membandingin sama kita, siapa kita? Tapi ada satu hal yang gak bisa digantikan oleh apapun. Salah satunya namanya iman. Banyak orang bisnis jadi sukses bukan karena dia lebih baik dari orang lain. Tapi dia memulai dari iman, dia percaya. Orang tekan sama dia, orang bilang gak mungkin, gak bisa. Tapi orang yang punya iman akan tetap melangkah. Makanya ada 3 hal penting. Kenapa kita harus berdiri teguh dalam iman? Yang pertama, karena iman kita menjadikan kita lebih dewasa. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 14. Saya ingin setiap jemaat Tuhan perhatikan, sama-sama kita baca. Efesus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14 yang di rumah, yang di perjalanan katakan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang apa kata Alkitab? Diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang apa? Menyesatkan. Kedewasaan kita dalam iman membuat tidak mudah tergoyahkan dan dari setiap penyesatan. Makanya Pak, Bu, orang mudah menyimpang dari kebenaran bukan karena dia gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi imannya itu belum dewasa. Ada kalanya nasihat orang kelihatannya benar. Tapi sebenarnya membawa perkara yang buruk. Saya ambil contoh yang paling sederhana dalam Alkitab. Tuhan udah bilang sama Abraham, Abraham, you akan punya keturunan seperti bintang, seperti pasir. Sampai rumah Abraham bilang, Sarah sini. Tadi Tuhan ngomong kita akan punya anak. Sarah tanya berapa? Coba tebak. 2. Masa cuma 2? Tuhan yang janji. 4. Sedikit banget. Coba tebak berapa? 8. Enggak, sebanyak bintang dan sebanyak pasir. Saya percaya yang paling pertama bentrok sama si Abraham itu logikanya Sarah. Sarah mulai bilang, Bram sini coba cek suhu dulu. Masa kita satu aja susah setengah mati. Gimana mau sebanyak bintang dan sebanyak pasir? Disinilah Sarah, perhatikan ya jemaat Tuhan. Disinilah Sarah mulai memberi nasihat yang kelihatannya benar tapi merusak rencana Tuhan. Sarah bilang, Bram, aku tuh udah tua, udah gak subur lagi. Tuhan akan berkati kita keturunan, amin. Tapi mungkin bukan dari kita. Mungkin dari, coba saya panggil dulu. Hagar, Bram, bukan dari saya. Tunggu sebentar di situ Hagar. Bukan dari saya. Tapi mungkin dari perempuan muda itu yang masih subur. Saya mau tanya, ada gak Abraham nolak? Gak.
ya kan? Dikasih izin resmi dari istri untuk ngerti kan maksud saya si Hagar itu untuk dapat keturunan Abraham ya ngangguk aja. Kan gara-gara persoalan itu kan lahir yang namanya siapa? Iya. Dan bentrok sampai hari ini kan persoalan dua keturunan itu. Gara-gara apa? Satu nasihat yang kelihatannya benar tapi sebenarnya merusak rencana Tuhan. Orang kalau nggak punya iman dewasa, gue bingung nih. Gimana ya? Kayaknya bisnis gue nggak maju-maju nih. Udah berdoa belum? Udah. Tapi kayaknya belum ada hasil. Wah, lu mesti pakai orang pintar. Emangnya kita boleh pakai orang pintar? Yang penting orang pintar di dalam Tuhan. Emang ada orang pintar di dalam Tuhan? Iya, ini orang pintar nih sakti betul. Gue lihat nih berapa pasien yang dia tolong tuh. Semuanya beres deh. Tapi kan itu sama dengan dukun. Beda. Orang pintar ini mengandalkan Tuhan. Nama orang pintarnya aja Yohanes, Matius, Markus. Nama Injil yang dia pakai tuh. Udah gak usah takut, bahkan nanti setiap doa tuh dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Padahal jelas-jelas dibawa ke dukun. Tapi karena orang gak punya iman yang dewasa, mudah diombang-ambing. Sampai sini saudara ngerti gak mas saya? Orang mulai bayang begini, gimana rumah tangga kamu? Ribut terus, gak tahu lah mau sampai kapan seperti ini. Nah ini yang gue sih gak mau ngajarin ya, cuman gue percaya deh. Tuhan itu Bapa yang baik. Mana ada sih Bapak mau lihat anaknya tersakiti? Kamu kan sudah disakiti tuh. Kalau saran saya sih ya pisah aja, pisah. Mumpung lu masih muda. Kalau lu sekarang cerai, lu masih bisa kawin lagi. Nanti kalau lu udah cerai udah tua, siapa yang mau awal lu? Emangnya boleh? Tuhan beracara dalam segala hal. Saya pernah dapet tuh jemaat yang model kayak gitu. Dia pakai nama Tuhan untuk apa yang salah yang harus dilakukan. Kenapa? Imannya tidak dewasa. Orang mulai bilang, dia ngomongin gua, kalau gua jadi lu gua udah hajar tuh. Tapi kan kita harus ampuni. Salah. Justru Alkitab bilang apa? Jika Tuhan di pihak kita, tidak ada satupun lawan kita. Makanya orang harus bertahan. Kenapa dia bertahan tegas di dalam iman? Karena imannya lebih dewasa. Yang kedua, bagaimana kita bisa teguh dalam iman? Karena kita tahu iman kita kuat bertahan dalam kebenaran firman. Sama-sama bilang sama saya kebenaran firman. Firman itu membuat kita memiliki keteguhan. Firman itu membuat kita punya rule yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tentara itu dia harus melatih fisik itu bukan cuma waktu dia mau menghadapi perang. Bahkan sekalipun tidak ada peperangan, mereka harus terus latih. Bukan cuma fisik, skill mereka, mungkin ada senapan, mereka terus latih. Ada perang nggak? Nggak ada. Tapi kenapa mereka terus latih? Untuk kesiapan di masa-masa yang dibutuhkan. Orang Kristen seperti itu. Makanya dalam Efesus ditulis apa? Ada bagian-bagian di mana kita memakai perlengkapan rohani. Saya langsung sebut aja, ada ikat pinggang kebenaran, ada baju zirah keadilan, ada kasut kerelaan, ada perisai iman, ada ketopong keselamatan, bahkan ada pedang roh. Makanya yang kedua, bagaimana kita bisa bertahan ketika kita teguh dalam iman. Yang ketiga, perhatikan lagi 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Yang pertama berjaga-jaga, yang kedua berdiri dengan teguh dalam iman, dan yang ketiga bersikaplah sebagai laki-laki. Saya ngerti sebagian ibu-ibu mungkin bilang, aduh saya kayaknya gak bisa jadi laki-laki pendeta. Iya, karena kata laki-laki dalam ayat 13 ini, kalau saudara baca secara literatur, kata yang dipakai adalah kata Yunani andrizomai. Andrizomai saya nggak bisa jelaskan secara lebih spesifik, tapi artinya bukan kata laki-laki sebagai gender, tapi kata laki-laki dalam bentuk ketegasan. Karena memang karakter laki-laki itu biasanya lebih dikuasai oleh logika, makanya lebih cenderung tegas. Beda kalau perempuan kan lebih pakai perasaan. Jadi gitu saudara. Memang secara psikologi laki-laki itu lebih cenderung berlogika dibanding berhati. Gimana bahasanya nih enak nih. Iya, makanya kalau perempuan sebaliknya, perempuan itu lebih pakai perasaan daripada pakai logika. Pernah perhatiin nggak laki-laki sama perempuan kalau bawa kendaraan? Mana yang lebih sering mengalami kecelakaan? Iya, survei mengatakan jauh lebih tinggi tingkat kecelakaan karena dikendarain perempuan. Tunggu dulu, ini ibu-ibu langsung protes. Ini pendeta kok ngomong kayak gitu? Iya bener. Karena kalau laki-laki, contoh waktu parkir, dia itu berlogika. Dia waktu parkir dia udah lihat dulu space-nya ada tidak, ukurannya pas enggak. Kalau dia buka pintu kena atau enggak. Nah dia udah pas, dia mau parkir mundur kek, mau parkir nyampe dia. Tapi kalau perempuan beda. Dia udah mau parkir nih, tiba-tiba nyerempet, ceret. Ditanya kok sampai kena. Perasaan tadi bisa deh. Itu dia.
Kalau perempuan tuh gitu, dia kalau markir juga pakai perasaan. Makanya kalau laki-laki tuh lebih cenderung pakai otak daripada hati, kalau perempuan lebih pakai hati daripada itu dia. Makanya kalau ribut kan gitu kan, ibu-ibu bilang, papa tuh nggak punya hati. Emang dia pakai logika, Bu. Yang bapak-bapak juga kalau marah gitu, kamu tuh heran mah, kamu tuh nggak pakai otak. Itu karena dia pakai perasaan, Pak. Tapi dalam ayat ini, bersikap sebagai laki-laki yang dimaksud berbicara tentang ketegasan. Sama-sama bilang sama saya, ketegasan. Orang yang bertahan itu harus tegas dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Repotnya kita bertahun-tahun ibadah, bertahun-tahun kenal Tuhan, kita nggak punya ketegasan yang kuat. Disinilah kita mudah dihasut, mudah diarahkan ke arah yang buruk. Kenapa? Kompromi. Orang kalau tegas itu nggak mungkin bisa dihasut gitu. Nah kita nih gampang dihasut. Kita mudah digoyahkan. Ketegasan itu penting. Ada kalanya mungkin kita sedikit tega, bukan karena kita nggak bisa berperasaan, tapi ketegasan harus sesuai dengan rule kebenaran firman. Dan yang terakhir, jadi yang bertahan dalam hidup sebagai orang percaya untuk meraih kemenangan ketika kita berjaga-jaga. Yang kedua, ketika kita berdiri teguh dalam iman. Yang ketiga, ketika kita memiliki ketegasan atau Alkitab katakan bersikap sebagai laki-laki. Tapi yang paling terakhir, Alkitab katakan di 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Berjaga-jaga, berdiri dengan teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Efesus 6 ayat yang ke-10. Yang pegang Alkitab atau lihat di layar, saya ingin kita baca ini ayat terakhir kita pada sesi 6 dari live streaming GBHMJ. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam apa? Di dalam kekuatan kuasanya. Saya mau tanya kepada setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini. Di antara murid Yesus yang pada akhirnya ketika terjadi kebangkitan lalu sulit untuk percaya itu siapa? Kan sebelum Yesus ditangkap ada 12. Salah satu berkhianat, siapa namanya? Yudas. Setelah Yudas gantung diri, tinggal sisa 11. Yesus disalib, dikubur, hari ketiga bangkit. Magdalena datang berkata, kuburnya kosong. Dari 11 murid yang tersisa, berapa yang tidak percaya? 1. Siapa namanya? Thomas. Kenapa Thomas nggak percaya? Karena dia nggak kuat untuk keadaan yang sedang menimpanya. Thomas itu tadinya setia, sangat setia. Apa buktinya pendeta? Sederhana. Karena dia melihat banyak kejadian luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Sampai akhirnya Yesus ditangkap dan diadili. Dan Thomas cuma lihat Yesus do nothing. Dia nggak buat apa-apa. Dia yang bisa berjalan di atas air, dia yang bisa membuat orang mati bangkit. Ketika ditangkap dan diadili secara jahat, Yesus nggak buat apa-apa. Makanya ketika orang berkata, Yesus sudah bangkit. Apa kata Thomas? Kalau aku belum mencucukkan tanganku di lubang bekas paku atau di lambungnya, aku tidak percaya. Pak, Bu, sering kali kalau mau jujur, kita tuh seperti Thomas. Kita gereja, kita dengar firman, mungkin kita biasa juga dengar ragu rohani. Tapi kalau mau jujur, kita tuh orang yang gak bisa bertahan karena kita gak kuat menghadapi setiap tantangan kesulitan yang kita jalani. Kita mulai bilang, ya Tuhan sih bikin mujizat, tapi pendeta, ya Tuhan sih sanggup membuat orang sakit jadi sembuh. Tapi pendeta, kenapa? Kita gak kuat. Ada banyak orang jatuh dalam dosa bukan karena dia gak mengerti mana yang benar, mana yang salah. Seringkali jawabannya sederhana, tidak kuat. Kenapa orang cerai? Gak kuat. Udah gak bisa pendeta. Di rumah tangga kayak gini udah gak bisa dipertahanin lagi. Nih saya udah mau pisah aja, saya udah gak kuat sama dia. Kenapa orang masih tetap hidup dalam dosa-dosa lama? Minum mabuk, judi, tidak kuat. Aduh pendeta, gimana gak enak saya. Yang ngajak masih keluarga, saudara-saudara saya ngajak. Nanti kalau saya gak ikut, nanti dipikir saya udah jadi pendeta atau gimana lagi. Hidup Kristen itu harus kuat. Apapun tantangan kesulitan yang kau hadapi, percaya Tuhan menyertai kita sampai dengan kesudahannya. Yang setuju katakan amin. Makanya mudah bagi kita tetap kuat kalau dalam keadaan yang aman. Mudah bagi kita tetap kuat berpengharapan kalau doa-doa kita jawab. Justru sebaliknya kuat yang paling luar biasa adalah ketika tidak ada kepastian, sepertinya mustahil. Makanya ketika Yesus bangkit, saya mau tanya sama jemaat yang nonton live streaming ini. Luka apa yang masih ada sama Yesus waktu Yesus bangkit? Luka bekas duri di kepala masih ada? Hilang. Apalagi? Bekas cambuk ada? Hilang. Bekas tempeleng kan ditampakin tuh Yesus kan sama tentara, bengep-bengep. Saya ingat ada jokes orang Manado.
Jadi murid-murid tanya, guru sekolah minggu tanya sama anak-anak sekolah minggu. Yesus mati karena apa? Disalib. Lalu Yesus dikubur. Dan pada hari ketiga Yesus jadi bukan dibilang bangkit, anak Manado ini dia teriak bangka-bangka karena kan habis dipukuli. Nah, waktu Yesus bangkit, waktu Yesus bangkit, luka apa yang masih ada sama dia? Di bekas mahkota duri hilang, apalagi bekas sayat-sayat cambuk itu hilang, apalagi lebam-lebam hilang. Yang masih bertahan apa? Luka yang ada di tangan. Gini ya saudara, mati aja bangkit, apalagi cuma luka di tangan. Tapi kenapa Tuhan tetap pertahanin luka itu? Untuk mengingatkan setiap orang-orang percaya yang mulai tidak kuat menjalani hidup untuk melihat kenyataan. Dia Allah yang benar bangkit dari antara orang. Kalau kematian saja dia kalahkan, masakan bisnismu tidak diberkati oleh Tuhan. Kalau mati saja dia kalahkan, masakan penyakitmu tidak disembuhkan. Kalau mati saja dia kalahkan, masakan keluargamu tidak dipulihkan oleh Tuhan. Kuncinya cuma satu, kuatlah bertahan. Apapun keadaan yang sedang kau alami, lihat. Tuhan terkadang izinkan orang-orang dikecewakan. Orang-orang diberikan tantangan, kesulitan. Tapi orang-orang yang bertahan dan tetap kuat akan tetap melihat pertolongan Tuhan. Ada orang seringkali kalau lagi susah justru baik hati. Pernah lihat gak orang? Orang kalau lagi susah, lagi kekurangan, jalan juga enak. Pernah lihat orang jalan begini? Nah itu waktu susah dia kalau jalan sopan sekali. Ya kan seperti Musa membelah lautan. Punten. Giliran udah kaya raya, dia punya dagu juga lihat ke atas. Banyak suami waktu susah sayang betul sama istrinya. Ini kalau pulang kantor juga yang dia cari istrinya. Makan gak pernah di luar, bokeh ya kan gak punya uang. Tapi nanti giliran udah kaya, mana boro-boro dia makan di rumah. Makanya dari awal-awal nih saudara, masa-masa di mana Tuhan lagi proses, masa-masa di mana Tuhan izinkan engkau mengalami keadaan-keadaan yang menyakitkan, tetap kuat untuk bertahan. Sehingga apa yang Tuhan rencanakan besar tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Jadi ada 4 poin yang saya sampaikan bagaimana kita bertahan. Yang pertama berjaga-jaga. Yang kedua berdiri teguh dalam iman. Yang ketiga bersikap sebagai laki-laki. Dan yang keempat tetap kuat. Haleluya. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Bersyukur berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang sudah kami terima dalam firman ini. Siapapun jemaat Tuhan yang melihat dan menyaksikan, hidup mereka terberkati. Keadaan kami mengalami pertumbuhan dan perubahan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan memegang tangan kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Baik apapun yang sedang kami jalani, kami yakin melihat kepastian dan ketidakpastian. Karena itu Tuhan sanggupkan kami untuk bertahan baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam dagang, dalam pendidikan, dalam pelayanan. Apapun masalah tantangan yang sedang kami hadapi, ajar kami untuk tetap kuat bertahan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, siapapun yang menyaksikan video ini, terima satu pengharapan yang baru, iman yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra Kudus, bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.